Warung penjual rokok eceran masih mudah ditemui di lokasi sekitar sekolah. Ditambah lagi, pedagang asongan juga masih menjual rokok secara batangan dan dijual dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, anak-anak memiliki kemudahan untuk mengakses rokok. Seiring dengan perkembangan zaman, toko retail penjual rokok elektronik semakin merebak. Hal ini berpotensi menjadikan anak sebagai dual user, yaitu pengguna rokok konvensional dan juga rokok elektronik. Data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi perokok anak meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Selain itu, data dari Global Adult Tobacco Survey tahun 2021 juga turut menunjukkan bahwa pengguna rokok elektronik lebih dari usia 15 tahun naik dari 0,3% atau 480.000 pada tahun 2011 menjadi 3,0% atau 6,6 juta di tahun 2021. Dengan ini, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia telah melakukan studi replikasi pemetaan untuk membangun bukti yang lebih kuat terkait restriksi penjualan rokok secara batangan dan pembatasan penjualan rokok elektronik. Lokasi studi dilakukan di ketiga kota, yaitu Kota Medan, Kota Bogor, dan juga Kota Malang. Ketiga kota ini dipilih karena telah memiliki peraturan daerah terkait reklame dan peraturan daerah terkait kawasan tanpa rokok atau KTR. Namun, prevalensi perokok di ketiga kota cukup bervariasi. Bukti densitas penyedia rokok di ketiga kota akan menjadi bukti yang kuat untuk mendorong pengendalian konsumsi rokok pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Adapun tujuan dari studi ini yaitu, pertama, mengeksplorasi persebaran spasial penjual rokok batangan dan elektronik di tiga kota secara temporal pada tahun 2015 dan tahun 2022. Kedua, memberikan bukti kepadatan penyedia rokok. Ketiga, menganalisis tren spasial penyedia rokok antar waktu perubahan kepadatan penyedia rokok. Dan keempat, menganalisis faktor-faktor pendorong kepadatan penyedia rokok. Desain studi ini menggunakan mixed method, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Studi diawali dengan metode kuantitatif, yaitu mendapatkan data dari Google Street View pada tingkat kelurahan di Kota Medan, Kota Bogor, dan juga Kota Malang pada tahun 2015 dan tahun 2022. Sedangkan data tambahan berasal dari data potensi desa tahun 2014 dan tahun 2020, serta data primer dari profil ekonomi dan kesehatan daerah. Pengambilan data pada Google Street View dilakukan secara virtual walking untuk menemukan titik koordinat lokasi warung rokok eceran dan toko rokok elektronik. Identifikasi dilakukan dengan melihat display spanduk rokok, display rokok, maupun melihat nama toko yang menjelaskan brand pada toko rokok elektronik. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan focus group discussion bersama Dinas Kesehatan Kota Medan, Kota Bogor, dan Kota Malang, serta wawancara mendalam kepada para penjual rokok batangan maupun rokok elektronik di ketiga kota tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat tren kenaikan densitas warung rokok eceran dan warung rokok elektronik yang cukup signifikan di tiga kota dalam rentang waktu 2015 dan 2022. Persentase kenaikan warung yang menjual rokok secara batangan di Kota Medan yaitu sebesar 25,6%, Kota Bogor sebesar 5%, dan Kota Malang sebesar 3,5% dalam rentang waktu tahun 2015 dan 2022. Sedangkan pada toko rokok elektronik, terdapat persentase kenaikan sebesar 79% di Kota Medan, 16% di Kota Bogor, dan 93% di Kota Malang dalam rentang waktu tahun 2015 dan 2022. Hasil wawancara mendalam dengan Dinas Kesehatan di tiga kota tersebut mengkonfirmasi adanya kenaikan persentase densitas penyedia rokok. Hal ini terjadi di beberapa wilayah yang padat penduduk, perbatasan antara kabupaten dan kota, lokasi padat pelajar, lokasi pasar, serta wilayah padat perkantoran. Berdasarkan hasil analisis secara multivariat, studi ini menemukan bahwa pertama, peningkatan luas kelurahan dan total sekolah dasar berbanding lurus dengan peningkatan densitas warung penjual rokok batangan. Kedua,
Peningkatan luas kelurahan dan total sekolah menengah atas berbanding lurus dengan peningkatan densitas toko penjual rokok elektronik. Temuan lainnya mengungkapkan bahwa adanya warung penjual rokok batangan akan mempengaruhi pembukaan warung serupa di daerah sekitarnya. Sebagian penjual mendukung pelarangan penjualan rokok batangan agar semakin melindungi anak dari keterjangkauan rokok. Selain itu, pendapatan warung tidak sepenuhnya bergantung pada penjualan rokok saja. Dari hasil studi yang diperoleh, maka studi ini menyimpulkan bahwa regulasi pengendalian rokok di tingkat daerah seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok atau KTR dan Perda Reklame dapat menekan laju penjualan rokok batangan dan elektronik. Akan tetapi, belum dapat menurunkan densitasnya. Hal ini terlihat dari hasil studi yang menunjukkan masih adanya tren kenaikan densitas penyedia rokok batangan maupun rokok elektronik dalam rentang waktu 2015 dan 2022, khususnya di area sekitar lokasi sekolah. Dari hasil studi yang telah diperoleh, maka PKJSUI turut merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah daerah perlu merevisi peraturan daerah mengenai KTR maupun reklame dengan memasukkan pelarangan penjualan rokok secara batangan maupun elektronik kepada anak-anak. Kedua, Kementerian Dalam Negeri perlu untuk mendorong larangan iklan, promosi, dan juga sponsorship rokok, serta penjualan rokok batangan dan rokok elektronik di sekitar area lokasi sekolah. Ketiga, Kementerian Perdagangan mengembangkan aturan teknis yang lebih spesifik mengenai larangan penjualan rokok kepada anak. Keempat, Dinas Kesehatan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dapat mengoptimalkan pendanaan untuk menegakkan kawasan tanpa rokok melalui pajak rokok daerah. Dan kelima, Kementerian Kesehatan memperbarui regulasi pengendalian produk tembakau di tingkat nasional dengan melarang penjualan rokok batangan dan mendorong target Perda KTR hingga tahap implementasi. Kondisi generasi muda yang sudah terkepung oleh zat adiktif rokok menandakan bahwa hal ini menjadi tantangan bersama, sehingga perlindungan terhadap anak-anak Indonesia memerlukan banyak pihak, baik dari tingkat pusat, tingkat daerah, organisasi maupun lembaga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga peran dari generasi muda itu sendiri.